Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Putri Adeli dengan NIM 2216044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan yaitu kalimat majemuk dalam mata kuliah Sintaksis Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ridho Hasnul Uya, MPD. Nah, kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan kami. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke slide berikutnya ya teman-teman. Mari kita perhatikan ya. Yaitu pertama itu kalimat menjemuk, lalu ada pengertiannya nih. Jadi kalimat menjemuk ini menurut Keraf tahun 2000 adalah kalimat menjemuk ini adalah kalimat tunggal yang bagian-bagiannya diperluas sedemikian rupa, sehingga perluasan itu membentuk satu atau lebih pola kalimat yang baru di samping pola yang sudah ada. Nah, dapat disimpulkan nih dari pra-iri sebelumnya ada menyebutkan atau mengemukakan pengertian pengertian kalimat menjemuk ini. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kalimat menjemuk ini adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih sehingga kalimat baru ini mengandung dua pola kalimat juga atau lebih. Nah, contohnya itu dia membeli baju itu, lalu menyimpannya dalam lemari atau almari ya. Nah, di sana tuh terdapat dua klausa, yaitu dia membeli baju itu dan dihubungkan dengan kata konjungsi lalu. Yang klausa yang kedua yaitu menyimpannya dalam almari. Jadi ada dua klausa ya dalam kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat majemuk ini konjungsi memegang suatu peran penting. Karena konjungsi atau kata penghubung ini menjadi jembatan atas dasar kalimat antar dasar kalimat dalam satu kalimat menjemuk. Jadi gitu ya Nanda. Kalimat menjemuk ini adalah setiap dia itu memiliki klausa yang merupakan paduan antara satu subjek dan predikat serta bisa ditambahi objek, pelengkap dan ataupun juga keterangan. Nah, jadi kalimat ini bukan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Lalu kita akan membahas yaitu jenis-jenis kalimat menjemuk ini ya teman-teman. Nah, ada kalimat menjemuk setara. Kalimat menjemuk setara ini juga disebut dengan kalimat menjemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya itu terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Nah, dia itu bisa berdiri sendiri. Lalu hubungan koordinasi yang atau koordinatif itu adalah menggabungkan dua klausa atau lebih yang masing-masing itu mempunyai kedudukan setara dalam struktur kalimat. Artinya, semua klausa tersebut merupakan klausa inti, tidak membentuk hierarki karena klausa yang satu bukanlah bagian dari klausa lain. Makanya dia bisa berdiri sendiri. Contohnya, pengurus Dharma wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberi penghuninya itu hadiah. Dan kata dan penghubung itu merupakan sebuah konjungtor atau konjungsi yang menghubungkan antara klausa pengurus Dharma wanita mengunjungi panti asuhan lalu klausa yang mereka memberi penghuninya hadiah. Itu kan juga kalimat menyebut karena dua kalimat dua klausa maksudnya teman-teman. Maksudnya ya Nanda. Maaf. Lalu ada 4 jenis kalimat menjemuk setara nih, yaitu kalimat menjemuk yang menyatakan penjumlahan, kalimat menjemuk yang menyatakan urutan peristiwa, kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan, dan kalimat majemuk yang menyatakan perlawanan. Nah, saya juga di sini sedikit menjelaskan nih teman-teman tentang kalimat majemuk setara sebelumnya yang pengertian tadi ya Ananda semuanya. Maaf ya saya agak bingung juga manggil teman-teman atau Ananda. Siapa tahu yang menonton video ini juga seumuran dengan saya ya. Nah, lalu di sini tuh kalimat majemuk ini eh, dapat berdiri sendiri ya teman-teman. Nah, di sini tuh mengapa kalimat majemuk ini tuh apa ya kayak berdiri sendiri gitu. Secara secara diagramatik, hubungan ini dapat dilihat dalam bagan berikut yang memperlihatkan bahwa konjungsi tidak termasuk dalam klausa manapun, tetapi merupakan konstituen tersendiri. Nah, ada bagannya dalam format itu,
Yang di atas itu, ini di tengah ada di atas itu namanya itu kalimat. Nah, paling atas kalimat ya. Nah, bagian bawahnya ini berupa klausa dan klausa ya, ada semuanya. Nah, lalu contohnya ada nih, yang kayak tadi ya, contohnya itu pengurus Dharma wanita mengunjungi panti asuhan. Nah, itu yang pengurus Dharma wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberi penghuninya hadiah. Maaf, itu penghuninya sebenarnya. Nah, ini kan satu kalimat. Nah, di sini taruh bagian pertama. Ini termasuk kalimat ya, teman-teman semuanya. Nah, lalu klausa. Yang klausa yang pertama di bawah kalimat itu ada pengurus Dharma wanita mengunjungi panti asuhan. Nah, itu termasuk klausa yang pertama. Dan ini merupakan konjungtor. Nah, lalu mereka memberi penghuninya hadiah, itu merupakan klausa kedua dari bawah kalimat. Nah, lalu kita menjelaskan nih jenis-jenisnya lagi ya. Nah, jenis-jenis kalimat menjemuk ini ada 4, yaitu kalimat menjemuk yang menyatakan penjumlahan. Nah, jenis kalimat ini disebut juga aditif. Jenis kalimat ini menggunakan konjungsi yang memperlihatkan hubungan penjumlahan dari kalimat dasar. Contoh konjungsinya itu dan, serta, lagi pula. Ini contoh kalimat ini ya. Aku membacakan buku dongeng dan adik-adik menyimak dengan antusias. Nah, dan itu kan merupakan konjungsi, antara menghubungkan dua klausa atau lebih ya. Misalnya ya, klausa yang pertama itu aku membacakan buku dongeng. Jadi aku ini subjek, membacakan predikat, dan buku dongeng itu masuk objek. Karena itu objek dari yang dibacakan itu ya. Lalu yang klausa kedua itu adik-adik menyimak dengan antusias. Adik-adik ini kan bukan subjek, sedangkan menyimak ini kan predikat dengan antusias. Jadi itu lebih ke kata sifat ya, atau verba kali ya. Nah, lalu yang kedua itu ada ibu membersihkan gudang di hari libur. Ayah menata kebun, serta aku membereskan kamar tidur. Nah, jadi Anda, serta ini termasuk konjungtor, dan itu termasuk kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan. Karena kan beberapa orang gitu atau lebih ya kan. Nah, lalu ada juga nih yang lainnya. Ada pula konjungsinya tuh nggak hanya 3 itu doang, ada pula yang konjungsinya itu berupa tetapi, lalu, kemudian, hanya, padahal, sedangkan, baik, lalu disambung dengan kalimat maupun dan kalimat. Lalu ada tidak, tetapi, dan bukannya atau melainkan. Contohnya, Anda datang ke rumah saya atau saya datang ke rumah Anda. Lalu ada ia segera masuk ke kamar lalu berganti pakaian. Lalu yang tadi ya, tadi kan saya sudah bilang lalu gitu. Nah, lalu kita akan menjelaskan tentang yang kedua jenis kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk yang menyatakan urutan peristiwa. Nah, dalam kalimat jenis ini, meski sudah memakai konjungsi sebagai penghubung antara sekalimat, tetapi tetap dibutuhkan tanda koma sebagai pembatas. Kalimat ini menggunakan konjungsi yang menghubungkan urutan peristiwa seperti lalu, lantas, terus, dan kemudian. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu di sini tuh contohnya tuh ada saya tinggal di Bandung, lalu keluarga pindah ke Jakarta. Berarti hampir sama ya. Nah, lalu ada pula teman sekelas saya mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Lantas polisi lalu lintas menghentikan mereka. Agak agak ambigu ya, bingung juga ya, karena banyak banget kata-kata yang kayak terbalik-belit. Lalu ada yaitu contohnya kamu tuang putih telur dalam wadah. Terus kamu kocok putih telur itu menggunakan mixer sampai mengembang. Itu juga lumayan praktis sih. Lalu ada kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan. Nah, pemilihan ini maksudnya itu hubungan pilihan pada dua atau lebih kalimat dasar dengan kata apa dalam kurung kah. Jadi apakah gitu. Nah, contohnya itu saya ingin kuliah jurusan seni rupa murni, tetapi orang tua tidak mampu memiliki cukup uang untuk biaya kuliah.
Lalu ada juga perundungan di bawah umur bukan sepenuhnya salah anak-anak, melainkan orang tua memiliki tanggung jawab besar mendidik anak-anak mereka. Nah, di sini juga ada contohnya, kalau contohnya itu misalnya gini, dia ingin melanjutkan ke UNP atau kuliah di perguruan tinggi swasta yang baik. Itu kan pemilihan, jadi antara milih dia tuh ingin melanjutkan ke UNP atau dia itu di perguruan tinggi swasta yang terbaik. Lalu ada contohnya tuh Anda boleh mengikuti ujian lisan atau Anda membuat karya ilmiah masalah hukum di Indonesia. Jadi dia itu memilih antara boleh mengikuti ujian lisan atau membuat karya tulis ilmiah tentang hukum di Indonesia. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu kalimat majemuk yang menyatakan perlawanan. Nah, kalimat majemuk yang menyatakan perlawanan ini tuh ditandai dengan konjungsi antara lain, tetapi, sedangkan, dan melainkan. Konjungsi ini menyatakan hubungan perlawanan antara kalimat dasar satu dan kalimat dasar yang lain dalam sebuah kalimat majemuk. Namun, masih perlu dipergunakan lalu masih digunakan tanda koma di antara kalimat dasar yang satu dari kalimat dasar yang lain. Contohnya nih, orang tua selalu menimbulkan masalah kenakalan remaja, sedangkan anak remaja sendiri tidak pernah mempermasalahkan masalah ini. Maaf ya Nanda. Nah, sebelum sedangkan itu diberi tanda koma. Nah, lalu ada juga contohnya itu bukan anak-anak remaja yang meributkan persoalan itu, koma, melainkan orang tua mereka yang takut anaknya melanggar tata susila pergaulan. Jadi perlawanan ya, bahwa sebenarnya itu bukan anak-anaknya yang menemukan persoalan itu, tetapi orang tua mereka yang takut anaknya itu takut macam-macam gitu maksudnya, takut macam-macam ya. Nah, lalu slide selanjutnya itu sebenarnya di sini tuh ada beberapa penjelasan lain. Cuma di sini bagi saya itu kurang masuk. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya aja ya. Nah, lalu kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini tuh jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Jadi unsur kalimat yang dapat maaf semuanya. Unsur kalimat yang dapat dialihfungsikan seperti subjek, objek, atau keterangan, sehingga yang membedakan kalimat majemuk bertingkat ini dengan kalimat jenis lain adalah keberadaan anak kalimat dan induk kalimatnya. Nah, dalam kalimat majemuk bertingkat ini, penggunaan konjungsi yang bersifat subordinatif, yang tadi koordinatif ya. Nah, penggunaan konjungsi yang bersifat subordinatif ini menyebabkan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lain. Biasanya kalau utama disebut dengan klausa bebas, sedangkan klausa bawahan disebut dengan klausa terikat. Induk kalimat memegang peranan sebagai kalimat dasar inti atau utama, sedangkan anak kalimat itu menjadi pengisi salah satu unsur. Contohnya nih, ketika aku mengunjunginya di rumah sakit, dia sudah tiada. Ada beberapa, lalu maaf ya Anda, jadi agak bingung juga nih. Jadi kita satu-satu dulu yang menjelaskannya. Nah, dari yang tadi itu kan kalimat majemuk bertingkat ya. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa kalimat majemuk bertingkat ini tuh merupakan hubungan kalimat yang subordinatif. Sedangkan yang tadi kalimat majemuk yang setara itu koordinatif ya. Nah, di sini ini. Jadi unsur kalimat yang didapat dialihfungsikan itu kan seperti subjek, objek, dan keterangan. Jadi ada pembedaan antara kalimat jenis yang lain dengan kalimat satunya, yaitu berupa keberadaan anak kalimat dan induk kalimat. Nah, induk kalimat ini memegang suatu peranan sebagai kalimat dasar inti atau utama ya, sedangkan anak kalimat menjadi pengisi salah satu unsur. Berdasarkan perannya, anak kalimat dibagi menjadi beberapa bagian. Ini lalu kita sebelum memasuki ada pembagian tersebut, kita akan menjelaskan contohnya nih. Contohnya yang pertama yaitu ketika aku mengunjunginya di rumah sakit, dia sudah tiada. Itu yang pertama yang tadi ya. Lalu ongkos angkutan umum ke rumah masih Rp300 waktu aku duduk di sekolah dasar. Jadi sebelum kata waktu itu ada koma.
Lalu yang contoh ketiga yaitu kala ibu dan ayah remaja, mereka sering bertamasya ke telaga. Nah, itu merupakan kalimat banjemuk bertingkat contohnya ya semuanya. Jadi Ananda, jadi di sini tuh ada dua cara untuk menghubungkan klausa dalam sebuah kalimat majemuk, yaitu hubungan koordinasi dengan subordinasi yang tadi ya. Jadi kalau yang bertingkat ini subordinatif, sedangkan kalimat majemuk setara itu koordinatif. Jadi membedakannya itu. Hubungan koordinasi terdapat dalam majemuk setara, benar kan yang tadi? Lalu yaitu menggunakan dua klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan yang setara. Sedangkan hubungan subordinatif yang terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat yaitu menunjukkan hubungan yang hierarkis, yakni menggabungkan dua klausa atau lebih secara bertingkat. Ada yang berfungsi sebagai klausa utama dan ada yang berfungsi sebagai klausa bawahan, seperti saya jelaskan tadi Ananda. Lalu di antara kedua klausa ini digunakan konjungsi. Konjungsi itulah yang nantinya akan membedakan struktur kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Dalam kalimat majemuk bertingkat ini, penggunaan konjungsi yang bersifat subordinatif menyebabkan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lain. Biasanya klausa utama disebut klausa bebas, sedangkan klausa bawahan disebut klausa terikat. Nah, jadi ada pula di sini contohnya yaitu di berbagai kota jalan-jalan diperlebar pemerintah agar lalu lintas menjadi lancar. Saya bingung, nggak ada koma, nggak ada titik ini ya. Jadi klausa yang di sana tuh di dalam kalimat tersebut ada dua klausa ya teman Ananda semuanya. Yang pertama itu ada di berbagai kota jalan-jalan diperlebar pemerintah. Dan yang kedua klausanya itu lalu lintas menjadi lancar. Kedua klausa itu dihubungkan oleh konjungsi agar. Jadi konjungsi itu agar berarti gini, di berbagai kota jalan-jalan diperlebar agar di berbagai kota jalan-jalan diperlebar pemerintah agar lalu lintas menjadi lancar. Jadi agarnya ini konjungtor ya, konjungsi. Ini saya bingung juga, cuman agak nggak masuk ini ya, nggak masuk kalimat itu nggak efektif gitu sepertinya. Sebenarnya kan kalau dibilang efektif itu ketika di berbagai kota jalan-jalan diperlebar oleh pemerintah agar lalu lintas menjadi lancar. Jadi kayak nggak menyambung gitu, nggak ada tanda koma, nggak ada berhentinya ya. Nah, di sini tuh eh, ada pembagian itu klausa bebas, yaitu induk kalimat, dan klausa terikat, yaitu anak kalimat. Nah, di sini kan juga banyak nih ciri-ciri dari masing-masing klausa bebas dan klausa terikat tersebut. Saya menjelaskan sedikit aja ya teman-teman, atau Ananda semuanya. Yang klausa bebas ini dan klausa terikat, ketiga kriteria itu dibicarakan. Yang pertama itu kemandirian sebagai kalimat tunggal. Kalau klausa bebas mempunyai ciri dapat berdiri sebagai kalimat mandiri, sedangkan klausa terikat itu tidak dapat berdiri sebagai kalimat tanpa induknya. Contohnya saya masuk. Lalu kan kalau saya masuk itu dapat berdiri sebagai kalimat tunggal, sedangkan kalimat ketika mereka berdiskusi tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Lalu ada yang oh itu saja ya. Saya juga bingung, Ananda. Nah, lalu kita akan menjelaskan anak kalimatnya nih. Anak kalimat itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada anak kalimat keterangan sebab. Ada beberapa jenis kalimat ya. Di sini saya sudah jelaskan judul-judulnya maksudnya. Anak kalimat keterangan sebab yang pertama. Jenis ini mempunyai sifat seperti anak kalimat keterangan waktu, tetapi menyatakan pertalian sebab. Ditandai dengan konjungsi karena, sebab, dan lantaran. Contohnya seperti ini. Karena berlebihan konsumsi gula, nenek terkena diabetes. Yang kedua, dia mengurungkan niat membeli PS5 sebab uangnya hendak ia tabung. Nah, itu kan sebab itu. Lalu yang kedua ada anak kalimat keterangan akibat. Nah, jenis anak kalimat ini menyatakan pertalian akibat. Posisi anak kalimat ini selalu di akhir setelah induk kalimat. Ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung seperti hingga, sehingga, maka, akibatnya, dan akhirnya. Contohnya seperti ini.
Hujan mengguyur kota ini semalaman, hingga sawah terendam air. Lalu yang kedua ada contohnya Tengkulak membeli beras dengan harga murah sehingga petani merugi. Nah, itu termasuk akibatnya. Karena kalau saya bilang contohnya hujan mengguyur kota ini semalam hingga sawah terendam air. Jadi akibat hujan mengguyur kota ini yaitu sawah ini terendam air. Nah, lalu contoh kedua yang tadi itu Tengkulak ini membeli beras dengan harga murah. Akibatnya petani yang merugi. Gitu. Lalu Ananda ada anak kalimat keterangan syarat yang ketiga. Jenis anak kalimat ini menyatakan pertalian persyaratan, ditandai dengan konjungsi jika, kalau, apabila, andai kata, dan andaikan. Nah, anak kalimat ini dapat diletakkan di bagian mana saja di dalam satu kalimat. Contohnya, jika tidak ingin terlambat ke sekolah, aku harus bangun lebih awal. Jika, misalnya gitu kan. Lalu, pandemi segera berakhir kalau semua orang mematuhi protokol sejak awal. Nah, itu kan termasuk syaratnya. Jadi, syarat pandemi segera berakhir itu jika kalian itu dapat mematuhi semua protokol sejak awal. Nah, itu syaratnya. Lalu ada pula ayah tidak akan murka apabila kamu jujur dari awal. Jadi syarat utama jujur itu jangan bohong gitu. Itu ya Nanda, ingat-ingat semuanya. Jangan bohong ya kepada orang tua dan semuanya karena itu akan merusak apa ya? Merusak semuanya deh kayak awal dari kehancuran kebohongan itu. Lalu ada jenis anak kalimat yang menyatakan pertalian tujuan. Ditandai dengan konjungsi supaya, agar, untuk, dan guna. Contohnya, Dinda mengendarai sepeda dengan pelan supaya telur ayam yang dibawanya tidak pecah. Oh, tujuannya itu supaya telur ayam itu tidak pecah. Makanya dia bawanya itu pelan-pelan sepedanya karena dia jatuh. Lalu ada contoh kedua itu agar tidak dehidrasi, kamu sebaiknya banyak minum air putih. Jadi kata sebaiknya itu termasuk kalimat yang menyatakan tujuan ya. Jadi biar nggak dehidrasi tujuannya. Lalu ada anak kalimat keterangan cara. Jenis kalimat ini ditandai dengan konjungsi dengan dan dalam. Anak kalimat jenis ini dapat ditempatkan di bagian mana saja pada suatu kalimat. Contohnya, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah pihak berpendapat bahwa hal itu menambah catatan buruk bagi pemerintahan Joko Widodo. Nah, jadi yang nah, jadi anak kalimat keterangan cara ini itu contoh kedua nih kita lihat dulu gugus tugas mengirim pesan pendek ke seluruh warga Indonesia dalam rangka mencegah disinformasi terkait COVID-19. Jadi caranya mencegah disinformasi terkait COVID-19 ini, gugus tugas ini mengirim pesan pendek ke seluruh warga Indonesia. Oh, gitu ya. Itu termasuk anak kalimat keterangan cara. Lalu ada jenis kalimat anak kalimat pengganti pewatas yang berfungsi menyertai nomina, objek, subjek maupun predikat. Contohnya, yang selalu dipenuhi lumut itu. Contoh kedua, anak kalimat pengganti nomina. Jenis anak kalimat ini ditandai dengan konjungsi bahwa jadi dapat menjadikan subjek atau objek dalam kalimat transitif yaitu yang contohnya pertama yaitu ada adik berjanji. Contoh kalimatnya ini yang pertama, adik berjanji bahwa dia tidak akan mencuri mangga tetangga lagi. Nah, itu tuh termasuk konjungsi. Maksudnya itu ditandai konjungsi bahwa. Lalu kepala daerah memberi perintah bahwa setiap rumah ibadah wajib menerapkan protokol keamanan yang ketat selama masih ada bahaya COVID-19. Jadi di sini itu kata bahwa itu merupakan konjungsi dari jenis anak kalimat tersebut. Nah, misalkan juga nih, ada pula ciri penanda anak kalimat dalam pewatas itu konjungsi yang. Misalnya, perusahaan yang ingin mengajukan kredit harus mempunyai anggunan. Lalu ada
orang yang membawa tes itu dosen kami, gitu guys. Jadi ada pula anak kalimat pengganti nomina, yang saya sebutkan yang tadi itu, yang kata konyusi bawah itu merupakan anak kalimat pengganti nomina. Jadi adik berjanji bahwa dia tidak akan mencium angkat tangan. Itu kan nomina. Adik itu kan kata benda ya, nomina, rasa nomina ya. Nah, lalu segitu saja ya semuanya. Baik, jikalau ada pertanyaan mengenai kalimat majemuk ini, silakan di komen di bawah ini. Di YouTube Nafla Putri Lili nanti bakal di-post dan di-share. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video tersebut. Maaf jika terbalik-balik untuk menjelaskannya. Semoga paham ya Ananda semuanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.